pagi, perkenalkan saya Vika Kurnia Dewi dengan nomor mahasiswa 858007924. Pada video kali ini saya akan mengamati tentang beberapa simbiosis. Simbiosis di alam sekitar pada umumnya ada 3. Yang pertama adalah simbiosis parasitisme, yang kedua simbiosis mutualisme, dan yang terakhir adalah simbiosis komensalisme. Pada video kali ini saya akan mengamati contoh-contoh simbiosis parasitisme. Berikut videonya. Simbiosis yang pertama adalah kutu anjing dengan anjing. Anjing akan kehilangan darah, mengalami gatal dan iritasi, serta beresiko terhadap masalah kesehatan yang lebih serius. Sedangkan kutu anjing mendapat makanan berupa darah anjing yang dihisapnya serta tempat tinggal dan tempat berkembang biak atau di antara bulu-bulu. Yang kedua adalah nyamuk dengan manusia. Gigitan nyamuk menyebabkan rasa gatal atau benjol dan kemerahan pada kulit karena reaksi tubuh terhadap air liur nyamuk. Sedangkan nyamuk betina menghisap darah manusia sebagai sumber protein dan nutrisi yang sangat penting untuk mematahkan telur-telurnya agar dapat berkembang biak. Yang ketiga adalah jamur dengan tanaman besiah. Jamur menyerang pohon menggunakan jaringan tanaman besiah sebagai sumber nutrisi utamanya. Hifa jamur menembus jaringan tanaman, menghisap zat makanan, air, dan energi yang seharusnya digunakan oleh tanaman untuk tumbuh. Jamur parasit menyerang dan menghancurkan jaringan inang, terutama di bagian akar dan pangkal batang, sehingga dapat menyebabkan tanaman tersebut mati. Simbiosis yang keempat adalah ulat dengan pohon jambu. Pohon jambu akan mengalami kerusakan daun akibat dimakan ulat, mengurangi area permukaan yang dapat digunakan untuk berfotosintesis. Hal ini secara langsung dapat menghambat kemampuan pohon untuk memproduksi makanan dan energi. Serangan parah dapat membuat pohon menjadi gundul. Sedangkan ulat memakan jaringan tumbuhan terutama daun muda, pucuk, bunga, atau bahkan permukaan buah jambu. Daun adalah pabrik makanan bagi tumbuhan, sehingga dengan memakannya, ulat mendapat seluruh nutrisi yang dibutuhkan untuk tumbuh dan berkembang menjadi ngengat atau kupu-kupu. Simbiosis parasitisme yang kelima adalah benalu dengan tanaman sengon. Sengon akan kehilangan sebagian besar air dan zat hara yang seharusnya digunakan untuk pertumbuhannya sendiri. Hal tersebut mengakibatkan daun-daun menguning dan pertumbuhan menjadi lambat. Sedangkan benalu menancapkan akar khusus yang disebut haustorium ke dalam jaringan pembuluh pohon sengon. Melalui haustorium ini, benalu secara langsung menghisap air, mineral, dan unsur hara yang telah diserap oleh akar sengon. Berikut adalah hasil pengamatan simbiosis parasitisme yang ada di lingkungan sekitar. Kesimpulannya, simbiosis parasitisme adalah salah satu jenis interaksi atau hubungan timbal balik yang erat antara dua organisme hidup berbeda spesies, di mana satu pihak mendapat keuntungan dan pihak lainnya mengalami kerugian. Parasitisme adalah organisme yang hidup menempel di dalam atau di atas tumbuh organisme lain atau inang dan mendapat kebutuhan nutrisinya secara langsung dari inang tersebut. Inang adalah organisme yang ditumbuhi atau diserang oleh parasit. Inang kehilangan sumber daya atau nutrisi, darah, atau energi.